Perkenalkan, nama saya Wahyu Nadiratul Ma'arofah dari Prodi Perbankan Syariah Semester 1 Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Saya akan langsung menjawab pertanyaan bagian 1 yang A, Bai Tawarruk. Bai Tawarruk adalah suatu bentuk transaksi di dalam keuangan syariah di mana seorang membeli barang dari pasar kemudian menjualnya kembali kepada pihak lain untuk mendapatkan dana tunai. Rukun-rukun: 1. Pemohon tawarruk, 2. Penjual barang, dan 3. Perantara. Syarat-syarat: pertama, jual beli yang sah. Yang kedua, harga jual yang diketahui. Ketiga, pembayaran secara bertahap. Keempat, ketentuan-ketentuan keuangan. Pandangan ulama. Pandangan ulama bai tawarruk dapat bervariasi. Sebagian ulama menganggapnya sebagai transaksi yang sah jika memenuhi syarat-syarat syariah. Sementara yang lain mungkin mengkritiknya karena potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Praktik dalam perbankan. Proses ini melibatkan 3 transaksi, yakni jual beli pertama antara nasabah dan bank, jual beli kedua antara bank dengan pihak ketiga, dan jual beli ketiga antara pihak ketiga dan nasabah. Yang kedua, bai al-inah. Bai al-inah adalah bentuk transaksi di mana pembiayaan melalui penjual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Rukun-rukunnya: yang pertama, pemohon pembiaya; yang kedua, pemberi pembiayaan. Syarat-syarat: 1. Kesepakatan harga; 2. Waktu pembayaran; 3. Kepemilikan barang; 4. Kesepakatan keuntungan; 5. Pembiayaan; dan yang terakhir, pembeli kembali. Pandangan ulama. Pandangan ulama tentang bai al-inah juga bervariasi. Beberapa ulama menilai bahwa metode ini dapat menimbulkan masalah syariah terkait dengan pengelolaan risiko dan keadilan dalam transaksi. Ulama lain bisa menerima bai al-inah sebagai transaksi yang sah dalam konteks tertentu. Praktik di perbankan. Akad bai al-inah adalah transaksi dalam perbankan syariah di mana nasabah menjual kembali barang tersebut kepada bank dengan harga yang lebih rendah, tetapi pembayaran dilakukan secara mencicil. Yang ketiga, musaqoh. Pengertian musaqoh yaitu bentuk sewa tanah dan tanaman di mana pemilik tanah memberikan izin kepada penyewa untuk menanam dan memanen tanaman dengan pembagian hasil antara keduanya. Rukun-rukun: yang pertama, pemilik tanah atau musakih; yang kedua, penyewa atau mustakmir. Syarat-syarat: 1. Ijab kabul; 2. Ketentuan luas dan jenis tanaman; 3. Ketentuan pembagian hasil; 4. Jangka waktu sewa; 5. Pemelihara tanaman. Pandangan ulama. Pandangan ulama tentang akad musaqoh yang merupakan untuk perjanjian pertanian atau pemberian tanah untuk ditanami dan hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan petani dapat bervariasi. Secara umum, mayoritas ulama menerima akad musaqoh sebagai perjanjian yang sah dalam Islam, selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Praktik-praktik di perbankan. Bank syariah bisa memberikan pembiayaan kepada petani untuk menggarap lahan dan melakukan kegiatan pertanian. Keuntungan dari hasil panen kemudian dibagi antara bank dan petani sesuai dengan kesepakatan awal. Yang keempat yaitu muzara'ah. Pengertian muzara'ah adalah bentuk kontrak bagi hasil dalam pertanian. Rukun-rukun: 1. Melibatkan pemilik lahan atau musyarik dan petani mustakmin. Syarat-syarat: 1. Melibatkan persetujuan; 2. Spesifikasi lahan; 3. Bagi hasil; 4. Serta tanggung jawab, perawatan, dan biaya. Pandangan ulama. Pandangan ulama terhadap muzara'ah cenderung positif karena mencerminkan prinsip keadilan dan kerjasama ekonomi. Namun seperti dalam banyak masalah hukum Islam, detail pelaksanaan akad muzara'ah dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan fatwa ulama dari berbagai mazhab atau aliran pemikiran Islam. Praktik di perbankan. Bank syariah dapat memberikan pembiayaan kepada petani untuk menggarap lahan dan melakukan kegiatan pertanian. Hasil panen kemudian dibagi antara bank dan petani sesuai dengan kesepakatan awal. Yang kelima, mukhabarah. Mukhabarah kontrak bagi hasil dalam aktivitas pertanian dan pemanfaatan lahan. Rukun-rukun: 1. Melibatkan pemilik lahan atau musyarik, dan 2. Petani atau mukhabir.
Syarat-syarat: 1. Kesepakatan, 2. Spesifikasi lahan, 3. Pembagian hasil, 4. Serta kewajiban perawatan dan biaya yang jelas. Pandangan ulama. Pandangan ulama terhadap akad mukhabarah umumnya positif karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang memungkinkan kerjasama dan pembagian hasil secara adil. Praktik perbankan, bank syariah dapat memberikan pembiayaan kepada petani untuk menggarap lahan dan melakukan kegiatan pertanian. Hasil panen kemudian dijual oleh petani dan keuntungan dari penjual tersebut dibagi antara bank dan petani sesuai dengan kesepakatan awal. Yang keenam, ju'alah. Pengertian ju'alah adalah jenis kontrak jual beli dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Rukun-rukun: 1. Melibatkan penjual, 2. Pembeli, 3. Barang yang dijual, 4. Harga, 5. Serta syarat dan ketentuan yang disepakati. Syarat-syarat: 1. Kejelasan dan kesepakatan terhadap harga serta barang yang diperoleh atau dijual. Pandangan ulama. Pandangan ulama tentang akad ju'alah secara umum positif dalam Islam, asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Praktik diperbankan. Perjanjian antara bank dan nasabah untuk mendapatkan keuntungan atau atas jasa atau barang yang diberikan. Dalam akad ju'alah, nasabah setuju untuk memberikan imbalan kepada bank sebagai pengganti atas usaha atau resiko yang diambil oleh bank dalam mencapai keuntungan. Akad ju'alah umumnya digunakan dalam pembiayaan atau investasi syariah. Yang ketujuh, istisna. Pengertian istisna yaitu jual beli dengan cara pemesanan atau COD. Rukun-rukun pemesanan: 1. Pemesanan atau al-musta'sin. Yang kedua, pembuat atau al-sani. Syarat-syarat ijab qabul, ketentuan harga, spesifikasi produk atau proyek, waktu penyelesaian, dan ketentuan pembayaran. Pandangan ulama. Prinsip-prinsip syariah mendukung adanya akad istisna karena memungkinkan fleksibilitas dalam pemenuhan kebutuhan dan mempromosikan kerjasama ekonomi. Namun, sebagian ulama menyarankan agar transaksi ini dilakukan dengan itqon atau kesungguhan dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan. Praktik dalam perbankan. Bank syariah berperan sebagai penjual dalam akad istisna dan pembeli bisa berupa individu atau perusahaan. Prosesnya melibatkan kesepakatan mengenai harga, spesifikasi barang, dan waktu pengiriman. Pembeli biasanya membayar sejumlah uang muka atau penuh pada awal transaksi. Bank kemudian berkomitmen untuk memproduksi atau mendapatkan barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Yang 8, salam. Pengertian akad salam yakni perjanjian jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal. Rukun-rukun: 1. Melibatkan penjual, 2. Pembeli, 3. Barangnya dijual, 4. Jumlah, serta waktu dan tempat penyerahan. Syarat-syarat: yang 1. Mencakup persetujuan dari kedua belah pihak, kejelasan terkait barang dan jumlah serta pembayaran di muka. Pendapat ulama. Sebagai ulama menilai akad salam sebagai instrumen yang mendukung keadilan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama di dalam konteks pertanian dan produksi. Namun, seperti dalam banyak masalah hukum Islam, detail pelaksanaan akad salam dapat bervariasi tergantung pada fatwa ulama dan mazhab hukum Islam yang diikuti. Praktik dalam perbankan. Bank menyediakan dana kepada petani atau produsen dengan imbalan barang atau hasil produksi yang akan diterima di kemudian hari. Harga dan spesifikasi barang yang akan diserahkan biasanya sudah ditentukan pada awal transaksi. Yang kesembilan, mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian bagi hasil antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola modal atau mudharib. Rukun-rukun: 1. Melibatkan persetujuan kedua pihak, 2. Modal, 3. Serta pembagian hasil. Syarat-syarat: 1. Mencakup keterlibatan modal, 2. Kejelasan pembagian keuntungan dan kerugian, 3. Serta adanya transparansi dalam pelaporan keuangan. Pandangan ulama. Pandangan ulama tentang akad mudharabah yaitu bentuk kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola modal atau mudharib. Umumnya positif dalam Islam.
Akad ini memungkinkan keterlibatan aktif dan kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Praktik di perbankan. Dalam praktik di perbankan syariah, akad mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara pihak pemilik modal atau sahibul mal dan pihak pengelola modal mudharib untuk melakukan usaha atau investasi. Pemilik modal menyediakan dana, sementara pengelola modal bertanggung jawab atas pengelola dan pelaksanaan usaha. Yang ke-10, murabahah. Pengertian murabahah adalah bentuk jual beli dengan keuntungan yang disepakati sebelumnya. Rukun-rukun: 1. Melibatkan penjual, 2. Pembeli, 3. Barang yang dijual, 4. Harga jual dan kesepakatan keuntungan. Syarat-syarat kejelasan terkait barang, harga jual, serta persetujuan dari kedua belah pihak. Selain itu, pembayaran harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Pandangan ulama. Pandangan ulama tentang akad murabahah yaitu perjanjian jual beli di mana harga beli ditentukan dengan penambahan keuntungan dan disepakati. Umumnya bervariasi. Sebagian besar ulama menerima akad murabahah sebagai sah dalam Islam, asalkan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Praktik di perbankan. Dalam praktik di perbankan syariah, akad murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank membeli barang atau komoditas yang diinginkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang mencakup keuntungan. Harga jual ditentukan pada awal transaksi, dan nasabah biasanya membayar dalam bentuk angsuran. Yang ke-11, SORF. Pengertian SORF yaitu penukaran mata uang asing. Rukun-rukun melibatkan penjualan, pembeli, harga, serta akad atau ijab kabul. Syarat-syarat melibatkan kesepakatan, kejelasan kehalalan barang, kebolehan untuk memiliki dan diserah terimakan, serta ketiadaan khiyar atau opsi yang mengandung unsur penipuan. Pandangan ulama. Beberapa ulama menganggapnya diperbolehkan asal memenuhi syarat-syarat tertentu. Sementara yang lain mungkin memiliki pandangan lebih kritis tergantung pada implementasi dan konteksnya. Praktik di perbankan. Dalam praktik di perbankan syariah, akad mudharabah dan musyarakah merupakan contoh akad SORF yang umum digunakan. Akad mudharabah melibatkan kerjasama antara bank syariah dan nasabah untuk mendapatkan keuntungan dari usaha bersama. Sementara itu, akad musyarakah adalah kerjasama antara bank syariah dan nasabah dalam pembiayaan proyek atau investasi dengan pembagian keuntungan dan kerugian. Akad SORF ini mencerminkan prinsip keadilan dan keterlibatan bersama dalam aktivitas ekonomi. Yang ke-12 yaitu akad IMBT atau Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Pengertian: sewa menyewa dengan opsi kepemilikan memiliki rukun dan syarat tertentu. Rukun: 1. Melibatkan pihak penyewa atau mustajir, 2. Objek sewa, 3. Masa sewa, 4. Harga sewa. Syarat-syarat kesepakatan antara kedua belah pihak, kejelasan syarat-syarat perjanjian, kebolehan kepemilikan objek sewa, serta ketentuan lain yang diatur sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai tambahan, objek sewa harus jelas dan halal, serta tidak boleh melibatkan riba atau transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pandangan ulama. Beberapa ulama mendukung IMBT sebagai alternatif dalam pembiayaan dan transaksi yang memungkinkan masyarakat mengakses barang dan aset dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, ada juga ulama yang memandang kritis terhadap praktik IMBT karena mungkin ada potensi penyalahgunaan atau penyimpangan dari prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi syariah. Praktik di perbankan. Dalam konteks IMBT, bank syariah menyewakan aset kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu. Setelah berakhirnya masa sewa, nasabah memiliki opsi untuk membeli aset tersebut dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya atau mengembalikannya kepada bank. Yang ke-13 yaitu musyarakah. Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Rukun: 1. Melibatkan persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama. 2. Pembagian keuntungan dan kerugian serta kepemilikan modal. Syarat: 1. Mencakup kejelasan objek kerjasama. Yang kedua, keabsahan modal yang diinvestasikan. Yang ketiga, transparansi dalam akuntansi. 4. Kesepakatan mengenai manajemen usaha bersama.
Pandangan ulama, secara umum ulama sepakat bahwa akad musyarakah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam yang diizinkan. Musyarakah merupakan kemitraan atau kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha bersama dengan tujuan berbagai keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan. Praktik di perbankan. Dalam praktik di perbankan syariah, akad musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha atau investasi para pihak berbagai modal, resiko dan tanggung jawab dalam usaha tersebut. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pengertian wadiah. Wadiah adalah perjanjian penitipan atau pengamanan harta antara pihak penitipan dan pihak penitip. Rukun 1. Kesepakatan antara pihak penitip atau muwadi. 2. Pihak penitipan atau mawat terkait pengamanan dan harta. Syarat 1. Kejelasan objek penitipan. 2. Keamanan dan pengembalian harta. 3. Serta kesepakatan mengenai imbalan atau tidaknya bagi pihak yang melakukan penitipan tersebut. Pandangan ulama. Pandangan ulama tentang akad wadiah bervariasi, tetapi secara umum sebagian besar ulama menyatakan bahwa akad wadiah dapat sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Beberapa ulama memandangnya sebagai bentuk amanah dan titipan, sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk perjanjian tertentu antara pihak-pihak yang terlibat. Praktik di perbankan. Perjanjian amanah di mana nasabah menitipkan harta atau dana bank lembaga keuangan syariah untuk disimpan dan dijaga keamanannya. Dalam konteks di perbankan syariah, akad wadiah dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, wadiah yad amanah atau amanah yang dikelola. Yang kedua, wadiah yad domamah atau amanah yang dijamin. Lanjut ke pertanyaan yang bagian 2. Pengertian akad tijari. Pengertian akad tijari adalah akad yang merujuk pada transaksi bisnis atau perdagangan yang melibatkan perjanjian atau kontrak antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks keuangan Islam, akad tijari sering digunakan untuk menjelaskan perjanjian perdagangan atau bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup berbagai jenis transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian bisnis lainnya yang mematuhi hukum Islam. Pembagian 1. Al-aqd atau perjanjian. 2. Al-maqud alaih atau barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, al-ijab dan al-qabul, penawaran dan penerimaan. Al-haq al-mal atau hak milik. Yang kelima, al-iqad atau penukaran nilai. Yang keenam, al-gharar atau ketidakpastian. Yang kedua, pengertian akad tabarruk. Pengertian akad tabarruk adalah perjanjian di dalam asuransi syariah yang melibatkan pihak pemegang polis atau nasabah dan perusahaan asuransi. Dalam akad ini, memegang polis memberikan sumbangan sukarela atau tabarruk kepada perusahaan asuransi untuk membentuk dana yang akan digunakan untuk membantu sesama nasabah yang mengalami kerugian atau musibah. Jadi, esensi dari akad tabarruk adalah semangat saling membantu dan berbagi resiko di antara peserta asuransi syariah. Pembagian 1. Al-aqd atau perjanjian. Yang kedua, al-maqud alaih atau manfaat yang diberikan. Yang ketiga, al-iwad atau balasan. Yang keempat, al-ijab dan al-qabul atau penawaran dan penerimaan. Yang kelima, al-mudhafahah atau memberikan perlindungan. Yang keenam, al-muklis atau ikhlas. Dan yang ketujuh, al-intiha atau manfaat. Untuk jawaban yang bagian B, yang bagian C, yang pertama yaitu masuk pada akad murabahah. Soal yang kedua masuk pada akad mudharabah. Soal yang ketiga masuk pada akad ijarah. Soal yang keempat masuk pada akad wadiah. Dan yang kelima masuk pada akad hibah. Sekian dan terima kasih atas tugas fikih muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.